melakukan pembahasan data dan teman-teman saya. Jadi kami dari program studi pendidikan Pancasila di Jawa Tengah semester 2. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap ibu selaku pengampu atau pembawa pelajaran pendidikan Pancasila. Bilang sama saja ibu, sama. Nah, sama. Dimana metode cara yang dipakai juga dilihat sama untuk setiap materi pembelajaran. Atau jadi kalau misalnya kita kenal itu materi pokok di kurikulum 2013, tapi kalau di Kummer ini sudah elemen, ya elemen. Jadi dibilang elemen. Jadi misalnya ada 4 itu untuk kurikulum merdeka. Jadi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita kenal kalau elemen itu. Jadi nanti kalau Kummer 2013 itu kita sesuaikan dengan materi-materi yang sudah dibuat dari awalnya itu dalam silabus atau dalam kurikulumnya itu. Jadi biar kita mengacu kepada kurikulumnya. Nah, dengan demikian ada hal-hal yang memang kalau mau dilihat terjadi dalam perubahan-perubahan itu paling karakter anak, sikap anak ketika dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya di SMA 3 ini ada 875 siswa. Nah, 875 siswa itu dengan demikian bahwa ini dari latar belakang itu kan pasti banyak, ya berbeda-beda. Nah, ketika mereka ada di sini, bagaimana cara Bapak Ibu guru untuk mendidik, membina mereka dengan perubahan-perubahan yang tadi itu perubahan sosial. Jadi kalau udah masalah buku paket itu, Bu Mel di SMA 3 ada. Di perpustakaan itu ada buku paket, ada juga anak-anak yang beli sendiri, tapi juga bisa dibantu oleh berbagai media. Misalnya bisa lihat di internet yang sesuai dengan materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan itulah yang tadi Ibu bilang, paling karakter anak itu terjadi perubahan. Nah, jadi tergantung guru dalam memberikan materi, metode, lalu cara bagaimana untuk melihat anak itu ketika dalam penyajian. Lalu yang pertama kita lihat itu cara belajar itu. Jadi kita harus bisa memaklumi maka itu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa melihat anak. Kemudian kita membuat proses pembelajaran itu dengan metode-metode yang bagaimana sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang harus kita lakukan. Baik Ibu. tantangan ya. Nah, sekarang ini kita diperhadapkan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak terpaku kepada buku paket yang ada. Nah, tidak terpaku kepada buku paket yang ada, tetapi bagaimana cara guru untuk melihat berbagai perkembangan lalu kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi kalau di kelas itu kadang ibu dong pakai fokus, lalu mungkin ada video, disuruh anak-anak lihat, lalu disuruh anak-anak mengamati dan sebagainya. Jadi itu kalau anak di kelas itu rata-rata punya HP, tapi ada juga yang tidak punya HP. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak punya HP, misalnya ibu mengajar nih, lalu ada tugas yang mau dicari, kan pasti anak yang tidak punya dia bergabung dengan teman-teman yang punya HP. Nah, ini kan jadi itu tantangan. Kalau buku, masalah buku ibu rasa ada. Nah, cuma tantangannya itu tadi yang karakter tuh. Nah, tantangan yang mau dibilang ya paling buku paket sebagai sumber ya, atau tidak punya HP. Nah, itu kan tantangan. Tapi kalau dilihat rata-rata tuh hampir semua punya, paling cuma 1-2 orang saja, atau dalam proses juga tidak ada paket kan, tidak ada data gitu. Jadi kalau untuk masalah-masalah itu kita dihadapkan dengan sarana ini juga ada fokus, ada itu, pokoknya semua ada. Dalam tantangan untuk ilmu pengetahuan sosial.
Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah pengetahuan sosial, berarti kita berbicara lebih luas. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan Pancasila, berbicara tentang negara. Negara secara luas maupun negara, bukan saja negara Indonesia, tapi negara menyeluruh dunia. Maka itu diperlukan harus adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini kita harus punya bantuan berupa HP yang mana kalau kita cuma berbicara di buku itu tidak detail, ya kan? Dia cuma hal-hal umum saja yang dibahas, sementara ada banyak materi yang diterapkan dalam capaian pembelajaran itu lebih meluas lagi. Maka kita harus menggunakan Android untuk menambah pengetahuan atau menambah wawasan anak. Maka itu tidak menutup kemungkinan kalau dalam proses pembelajaran kita harus meminta kepada anak supaya harus buka HP untuk kita lihat materi. Tetapi terkait dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan kita harus memberikan pengawasan, karena anak-anak menyalahgunakan HP itu bukan saja untuk mau melihat materi, tetapi mereka bisa main game. Maka itu kita sebagai seorang guru harus adanya mengontrol ya dalam proses penggunaan teknologi tadi. Jangan sampai anak-anak menyalahgunakan. Itu saja tantangannya. Dan masih dalam bentuk sederhana ya, sekolah itu kan masih sederhana, tradisional ya, masih pakai batu, masih pakai ini. Tapi sekarang itu kalau dibandingkan kan sudah kecanggihan teknologi yang luar biasa ya. Sudah punya semuanya. Iya, semua sudah ada. Cuma itu tadi itu harus ada pengawasan. Jadi kalau bandingkan dulu dan sekarang itu ya, jadi kalau misalnya dari teknologi ya, dari yang paling misalnya dulu tuh masih pakai batu tulis, masih pakai ini, tapi sekarang kan sampai sekarang ini kan sudah tidak pakai kapur kan. Sudah tidak pakai kapur kan. Ada juga yang pakai spidol. Iya, tapi ibu dong harus menulis di papan. Iya, jadi anaknya nona-nona dan nyonya bisa bandingkan saja di zaman dulu tuh bagaimana sampai saat ini toh lebih canggih lagi. Banyak hal yang bisa kita temui ya, menyangkut dengan perubahan sosial yang terjadi di masa lampau, masa kini dan yang akan datang itu. Jadi sekarang ini tantangan dengan adanya berbagai teknologi yang ada di Indonesia. Jadi terkhusus untuk proses pembelajaran itu yang tadi tuh harus tetap ada pengawasan. Jadi kalau tidak juga berbahaya. Jadi sekarang ini ibu tunjuk untuk mencatat sudah tidak lagi. Jarang, paling anak disuruh mengamati video. Mengamati video, misalnya ada cerita-cerita singkat, cerita pendek yang dibuat atau berupa gambar-gambar yang disajikan oleh guru, lalu anak mengamati kemudian dia menyampaikan pendapat. Nah itu menggali anak untuk sebentar, nanti dia bagaimana untuk dalam proses. Itu dia dalam proses untuk proses pembelajaran itu. Jadi untuk pertanyaan ketiga gitu kan ya. Kalau mau dilihat perkembangan yang kolonial pengetahuan sosial dengan saat ini ya sedikit mengalami perubahan. Dalam hal ini macam kalau kita mau melihat bahwa proses pembelajaran pun berbeda. Kalau zaman kolonial itu kita masih terjadi, berarti tingkat pendidikan juga masih terbatas. Dalam artian bahwa dulu kita masih dibilang kalau lulusan SR sekolah rakyat, kalau kita bandingkan orang tua dulu kan kita tidak merasakan kan, kita punya orang tua yang merasakan mengalami pada masa kolonial itu mereka punya tingkat pendidikan itu sebatas sekolah rakyat saja, berarti dalam taraf tingkat SD. Tetapi pengetahuan mereka sudah sangat luar biasa. Sistem pembelajarannya berbeda dengan sekarang. Sistem pembelajaran mereka itu
masih menggunakan bukan buku lagi, mereka menulis tapi mereka masih menggunakan batu. Setelah menulis mereka hapus lagi. Namun yang menjadi keunggulan di sini pada masa dulu mereka punya nalar itu daya berpikir cepat, tangkap. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini walaupun teknologi sudah berkembang, apa semua sudah ini bisa menulis catatan di kertas kemudian bisa dibaca, tetapi daya ingat anak itu menurun.